wabarakatuh. Saya Eki Arjayanto Nurhasana dari kelas 2B D4 Teknik Komputer dan Jaringan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview mengenai materi routing konsep yang dibagi menjadi beberapa pertanyaan. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu bagaimana sebuah router meneruskan paket data di jaringan. Baik, yang pertama-tama paket data akan dibentuk terlebih dahulu melalui proses enkapsulasi untuk diteruskan melalui Ethernet yang dimiliki perangkat router. Kemudian, di dalam router akan diproses penerusan tujuan paket tersebut akan dikemanakan nantinya. Selanjutnya, router akan menentukan jalur terbaik yang akan dilaluinya sesuai yang ada pada routing table. Jika paket berada di directly connected network, secara otomatis paket akan diteruskan langsung ke tujuannya tanpa ada perubahan paket. Sedangkan jika IP tujuan berada di remote network, maka paket tersebut akan dihubungkan ke router terdekat yang terhubung dengan router tersebut. Maka akan terjadi perubahan paket data sesuai IP router baru. Apabila tujuan paket tidak ditemukan di tujuan directly connected ataupun remote network, paket data tersebut akan langsung dibuang dan tidak diproses lagi. Oke, yang kedua yaitu bagaimana router menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket data di jaringan. Dapat kita ketahui, sebuah router menentukan jalur terbaik dengan melihat subnet mask yang paling panjang atau prefix IP yang paling banyak. Misal, ada IP 172.16.0.0/12, ada juga 172.16.0.0/18 dan 172.16.0.0/26. Maka jalur terbaik yang dipilih router adalah IP yang memiliki /26, prefix 26. Intinya, saat menentukan jalur terbaik, router melihat netmask yang paling banyak networknya atau longest match. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana struktur dari routing table dan routing table tersebut digunakan oleh router sebagai penentu arah routing paket data. Adapun strukturnya yaitu yang pertama root source atau mengidentifikasi jenis routing protokol yang digunakan, apakah LCSO atau yang lain. Yang kedua yaitu destination network atau alamat tujuan dari network. Yang ketiga administrative distance atau tingkat kepercayaan yang digunakan router meneruskan paket data. Tingkat kepercayaan tertinggi dimiliki oleh static routing. Selanjutnya ada metrik atau biaya yang dikeluarkan atas routing protokol yang bergantung pada jarak. Selanjutnya yaitu next hop merupakan IP address interface pada router yang akan diteruskan paketnya. Selanjutnya ada timestamp atau waktu yang ditentukan oleh sebuah router untuk meneruskan paket data, dan ada exit interface atau IP interface pertama router yang dilalui paket data saat meneruskan paket tersebut. Dan yang terakhir, pertanyaan keempat yaitu membandingkan antara routing statik dan routing dinamik. Perbedaan antara routing statik dan routing dinamik dapat dilihat dari beberapa sisi. Di antaranya yaitu yang pertama, dari sisi kompleksitas konfigurasi. Pada routing statik, kompleksitasnya akan meningkat sesuai dengan ukuran jaringannya. Dan untuk routing dinamik, kompleksitasnya tidak bergantung dengan ukuran jaringan. Dari sisi perubahan topologi, untuk routing statik diperlukan interaksi administrator apabila terjadi perubahan topologi. Sedangkan untuk routing dinamik secara otomatis dapat beradaptasi dengan perubahan topologi. Dari sisi skalabilitas, routing statik cocok untuk digunakan pada topologi yang sederhana. Sedangkan untuk routing dinamik cocok untuk digunakan pada topologi sederhana maupun topologi yang kompleks. Selanjutnya ya, dari sisi keamanan, routing statik keamanannya melekat atau yang menjadi bagian tetap, sedangkan pada routing dinamik keamanannya harus dikonfigurasi. Dari sisi sumber daya, pada routing statik tidak memerlukan sumber daya tambahan, sedangkan untuk routing dinamik memerlukan sumber daya tambahan seperti CPU, memori,
dan tautan bandwidth. Dan yang terakhir dari sisi predikabilitas jalur, routing statik didefinisikan secara eksplisit oleh admin, sedangkan routing dinamik routingnya bergantung pada topologi dan protokol routing yang digunakan. Oke, sekian review mengenai materi routing konsep yang tadi saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.